Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Selamat pagi bagi Bapak Ibu yang stay di Amerika dan selamat siang menjelang sore bagi Bapak Ibu yang stay di Jerman. Selamat bertemu kembali pada kelas pembelajaran Firman Tuhan di Tema Adonai pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025. Yang malam ini seperti biasa kita akan belajar tentang materi pastoral konseling dengan tema mengenai jenis-jenis krisis. Wah, sangat menarik ya Bapak Ibu untuk kita pelajari. Dan yang akan menjadi narasumber kita adalah Pak Pendeta Dr. Dedi Kurniawan MTH. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai kelas pembelajaran kita, maka kita akan membukanya dengan berdoa terlebih dahulu. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapak kami yang di surga, terima kasih dan puji syukur ya Bapak untuk pemeliharaan dan perlindungan sepanjang hari ini bagi kami semua. Dan juga terima kasih karena kami juga masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk kita kembali belajar di kelas Tema Adonai pada malam ini. Bapak, biarlah kiranya Engkau selalu memimpin dan menyertai kelas pembelajaran kami ini. Dan berkati saya sebagai moderatornya Tuhan, sehingga saya dimampukan untuk bisa melakukan tugas dan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya. Berkati juga para operator yang bekerja di belakang layar dalam melakukan tugas dan kewajiban mereka, sehingga mereka juga dimampukan untuk bisa melakukan tugasnya dengan baik. Dan juga berkati internet kami ya Tuhan, serta perangkat-perangkat yang kami pakai pada saat ini dalam melakukan kelas kami, sehingga tidak ada satu kendala pun yang dialami oleh internet dan perangkat-perangkat kami selama pembelajaran ini berlangsung. Dan yang terutama berkatilah hamba-Mu, Pak Dedi, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu malam ini ya Tuhan. Bukalah hati, berikanlah hikmat dan juga urapilah setiap perkataan dari Pak Dedi, hingga Pak Dedi mampu menyampaikan kebenaran firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu kepada kami semua dengan baik dan benar. Dan berkati juga kami yang berada di dalam ruangan ini, maupun yang mendengarkan di live YouTube ataupun nanti yang mendengarkan di live Bunda. Buka hati dan pikiran kami Tuhan, terangi kami dengan roh-Mu, dan berikanlah kami juga hikmat daripada-Mu, sehingga kami mampu menangkap setiap pembelajaran yang disampaikan oleh Pak Dedi kepada kami, sehingga kami mampu mendapatkan pemahaman yang baik dan benar juga sesuai dengan kehendak-Mu. Dan materaikan firman ini di dalam hati dan pikiran kami Tuhan, jadikanlah rema, sehingga kami selalu mampu mengingatnya dan kami dapat memberitakan dan juga mengkabarkan kepada sesama kami, mengajarkan kepada sesama kami. Dan yang terutama kami mampu melakukannya di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan kelas pembelajaran ini dari awal hingga akhir hanya di dalam pimpinan-Mu. Dan kami patahkan segala kuasa kegelapan yang akan menghalangi kelas pembelajaran kami saat ini dalam nama Yesus. Doa ini kami panjatkan dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk pada pembelajaran, maka terlebih dahulu operator kami akan menayangkan profil dari narasumber kami. Jadi silakan. Shalom semua, selamat datang di Zoom Shema Adonai dan di channel YouTube Cahaya Firman. Berikut ini kami memperkenalkan pembicara kita, yakni Bapak Pendeta Dedi Kurniawan. Berikut adalah profil singkat dari beliau. Beliau merupakan suami dari Ibu Junita Wijaya Esos dan ayah dari 2 anak, yaitu Christopher Hosea Eugene dan Aiko Lodita Eugenia. Dalam hal pendidikan, Bapak Dedi Kurniawan memiliki latar belakang yang sangat kuat. Beliau menyelesaikan pendidikan dasar di SD WPHJ Jakarta pada tahun 1986, melanjutkan ke SMPK Bethel Petamburan pada tahun 1989, dan kemudian menyelesaikan pendidikan menengah di SMA Kata Bethel Petamburan pada tahun 1992. Untuk jenjang pendidikan tinggi, beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi Manajemen dari Universitas Kristen Krida Wacana pada tahun 1996. Beliau melanjutkan studinya di STT Bethel The Way Jakarta, meraih gelar Magister Artium pada tahun 2013, serta gelar Magister Teologi. Tak berhenti di situ,
Beliau juga memperoleh gelar Magister Pendidikan dari Institut Kristen Borneo Balikpapan pada tahun 2017 dan melanjutkan ke program doktoral di institut yang sama pada tahun 2018. Beliau aktif dalam Sekolah Pelatihan Konselor dan Porta Bible Study pada tahun 2018. Kemudian, beliau memperdalam kompetensinya di Bethel Biblical Counseling Academy pada tahun 2021 dan mengikuti program di Sekolah Penelitian Indonesia Biru Institute pada tahun 2022. Bapak Dedi Kurniawan memiliki pengalaman kerja yang luas di berbagai bidang. Karier profesionalnya dimulai saat beliau bekerja di Star Finance PT Dana Tunggal Bina Satya Sekuritas pada tahun 1996. Selanjutnya, beliau bergabung sebagai staf accounting di PT Agro Inti Kencana pada tahun 2006. Kemudian, beliau menjabat sebagai General Manager di PT Great Glory Farm pada tahun 2012 dan dipercaya sebagai Wakil Direktur di PT Selaras Agro Nusantara pada tahun 2015. Selain pengalaman di dunia usaha, Bapak Dedi Kurniawan juga aktif dalam pelayanan gereja dengan menjabat sebagai Ketua Bidang PI Perwilnam BPD GBI Banten pada tahun 2018. Bapak Dedi Kurniawan saat ini berperan sebagai guru pengembangan minat dan bakat bidang olahraga di Sekolah Dian Harapan Lipo Villa Karawaci sejak tahun 2010 hingga sekarang. Selain itu, beliau juga merupakan dosen tetap di STT Bethel The Way Jakarta. Beliau aktif sebagai pengajar tetap di beberapa kanal YouTube seperti Shema Adonai Cahaya Firman, PSBB Ministry, dan Bethany Jakarta. Selain itu, Bapak Dedi juga mengajar teologi di berbagai kelas komunitas Kristen, serta kerap menjadi pembicara di komunitas pria dan berbagai gereja. Jabatan Bapak Dedi Kurniawan saat ini menjabat sebagai Gembala Jemaat di Gereja Bethel Indonesia Exousia Agape Community yang berlokasi di Benton Junction, Lipo Karawaci. Selain itu, beliau juga bertindak sebagai mentor gembala-gembala cabang di Gereja Bethel Indonesia, Jalan Persatuan Maruga Ciater, Tangerang Selatan. Beliau juga memimpin sebagai ketua di Cahaya Kasih Ministry, serta memegang jabatan sebagai ketua bidang PAD di Central Kristen Indonesia DPC Kota Tangerang Selatan. Di samping itu, Bapak Dedi Kurniawan juga aktif sebagai pengurus di Asosiasi Pendeta Indonesia Wilayah Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta. Ya, baik Bapak Ibu, tadi sekilas adalah profil dari narasumber kami, Pak Pendeta Dedi ya. Baik, saya akan menyapa terlebih dahulu narasumber kami. Shalom, selamat malam Pak Dedi. Ya, shalom Pak. Suaranya belum keluar ya Pak Dedi? Iya, suaranya belum keluar Bapak Pak. Ibu Saudara, selamat malam semuanya. Ya, baik, selamat malam. Bagaimana Pak? Ya, Semoga biasa ya Pak, sehat selalu. Ya, amin. Ya. Amin, puji Tuhan. Baik, jadi saya segera menyerahkan waktu dan tempat kepada Bapak untuk memaparkan pengajarannya. Jadi silakan Pak. Ya, baik, terima kasih. Baik. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita akan segera mulai pembelajaran kita malam hari ini. Kita akan bahas jenis-jenis krisis ya. Jadi kita mengenal ada beberapa krisis yang akan kita pelajari berkaitan dengan materi di dalam pembelajaran pastoral konseling. Nah, saya sempat membahas juga beberapa hal yang berkaitan dengan krisis di pelajaran-pelajaran yang lalu, Bapak Saudara. Namun malam ini kita akan mengenal jenis-jenisnya, kemudian nanti kita akan lihat seberapa jauh pembelajaran kita untuk setiap jenis krisis yang kita pelajari malam hari ini. Nah, kembali ke pemahaman awal nih, Bapak Saudara ya. Kalau kita bicara soal krisis itu apa sih sebenarnya? Jadi kalau di dalam pastoral konseling, krisis itu adalah ketidakmampuan atau ketidakberdayaan seseorang menghadapi satu situasi di mana ada tekanan, ada pembunuhan, dan mereka merasa bahwa pembunuhan itu terlalu berat buat mereka sehingga mereka tidak berdaya untuk mereka bisa mencari jalan keluar. Nah, efek yang timbul adalah berbagai macam efek yang timbul. Tapi biasanya orang ketika mengalami krisis adalah ketika dia mengalami satu situasi ketidaknyamanan di hati, ya, berkaitan dengan itu. Nah, kehilangan kebahagiaan, kehilangan sukacita. Makanya kalau kita kembali ke
Tuhan berkata bahwa dia adalah sumber damai sejahtera. Dia berkata bahwa datanglah datanglah kepada dia buat setiap orang yang ketika sudah beban berat. Kenapa? Karena dia adalah sumber yang memberikan kelegaan kepada setiap orang yang sedang mengalami persoalan yang menuju kepada krisis. Nah, di dalam pastoral konseling, Bapak Ibu Saudara, krisis itu bisa dialami orang ketika masalah itu sekian lama tidak terselesaikan, Bapak Ibu Saudara. Jadi makanya seringkali kita mengingatkan bahwa persoalan itu ketika muncul, ya Bapak Ibu kita harus selesaikan secepat mungkin. Kalaupun ada persoalan, permasalahan yang dihadapi, maka kita harus bersikap tenang, banyak berdoa, ya. Kemudian kita bisa tidak fokus kepada persoalan, tetapi kita fokus kepada kegiatan-kegiatan yang sebenarnya Bapak Ibu bisa mengurangi intensitas tekanan kita terhadap setiap persoalan yang dihadapi. Nah, setiap kita pasti pernah mengalami krisis, ya. Kesedihan-kesedihan yang kita alami berkaitan dengan misalkan harapan tidak sesuai menjadi kenyataan, itu yang bisa terjadi, ya. Ketika orang pengen masuk sekolah, tapi ternyata sekolah yang menjadi favoritnya, yang menjadi pilihannya, dia gagal untuk mendapatkan itu bisa menjadi krisis dalam kehidupan seseorang, gitu ya. Kegagalan di dalam pernikahan itu bisa menjadi krisis. Kemudian apalagi banyak Bapak Ibu, dan di sekitar kehidupan kita ini begitu kompleks, banyak persoalan beban yang akan dihadapi oleh setiap orang, Bapak Ibu. Itu sebabnya di dalam pelajaran pastoral konseling kita belajar bahwa moto yang saya berikan adalah bahwa kita harus memandang bahwa Tuhan kita jauh lebih besar dari setiap masalah yang kita hadapi. Jangan dibalik, jangan menganggap bahwa persoalan kita sangat besar sehingga seakan-akan kita mengecilkan kuasa dan kasih Tuhan bagi setiap kita. Nah, itu sebabnya katakanlah ketika kita sedang mengalami persoalan, kita mau bilang bahwa Tuhan kita jauh lebih besar dari setiap masalah yang kita hadapi, dan Tuhan kita pasti memberikan jalan keluar yang terbaik. Itu yang bisa membangkitkan semangat kita, yang akan bisa memberikan kepada kita satu semangat yang baru, sehingga kita tidak tertekan ataupun juga tidak putus asa. Nah, kita akan belajar Bapak Ibu di slide yang pertama, ya. Nah, ini slide yang pertama. Nah, Bapak Ibu kita akan belajar pertama adalah kita akan mengenal jenis-jenis krisis. Yang pertama adalah disebut dengan krisis emosional, nih Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi kita ada beberapa jenis krisis malam hari ini. Nah, krisis emosional itu Bapak Ibu itu ada 4 di dalamnya. Nah, kita akan bahas dari yang pertama dulu. Nah, di dalam krisis emosional itu ada yang disebut dengan krisis kehilangan. Nah, krisis kehilangan itu ada 2, ya, yang umumnya terjadi. Walaupun banyak sekali Bapak Ibu Saudara yang berkaitan dengan kehilangan, gitu ya. Orang kehilangan mobil bisa terjadi krisis nggak? Bisa terjadi krisis juga. Tapi yang seringkali Bapak Ibu yang sangat-sangat menjadi satu goncangan yang sangat kuat itu adalah ketika 2 ini, ya, yaitu kematian dan yang kedua adalah perceraian. Nah, apa sih yang dimaksud dengan krisis kehilangan? Nah, krisis kehilangan itu adalah krisis kematian. Adalah kondisi ketika seseorang mengalami masalah yang dapat berujung pada kematian, seperti misalnya bunuh diri, ya. Kemudian krisis kematian bisa juga terjadi ketika seorang menyadari bahwa kematian mereka sudah dekat, ya, karena vonis dokter, karena sakit dan seterusnya, ya. Nah, kemudian ditinggal oleh orang yang disayangi karena kematian, juga berpisah karena perceraian. Nah, jadi ini Bapak Ibu krisis kehilangan. Misalkan ada anak tunggal dalam satu keluarga, misalkan anak tunggalnya kecelakaan, maka otomatis Bapak Ibu Saudara, orang tuanya akan mengalami satu goncangan yang hebat. Bagaimana bisa merelakan anak yang tunggal, kemudian sampai dipanggil Tuhan, misalkan dengan berbagai cara, ada yang sakit, ada kecelakaan, dan seterusnya, dan kemudian akhirnya akan terjadi. Nah, ini saya alami nih Bapak Ibu Saudara. Saya punya murid, ya, memang usianya sudah senior. Dia semua di rumahnya dia, foto-foto anaknya dia simpan rapat semua. Dia tidak buang, tetapi yang barang-barang seperti laptop, tas, apa semua itu dibersihkan semua dari tempat tinggalnya. Jadi tidak boleh ada barang tersisa yang berkaitan dengan barang-barang anaknya. Kenapa? Itu membuat dia sedih dalam keadaan yang berkepanjangan, berlarut-larut kesedihannya. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah yaitu dia harus simpan semuanya. Nah, jadi waktu dia cerita dengan saya itu, ya dua-duanya berinang air mata. Kemudian saya mengerti perasaan mereka dan saya alihkan untuk berbicara ke cerita-cerita yang lain. Saya tidak bahas tentang itu. Bagaimana anaknya harus kehilangan itu karena kecelakaan di salah satu bank nasional, Bapak Ibu yang besar itu, harus ada seperti perpeloncoan begitu, seperti ada sekolah militer. Dan akhirnya ternyata dia punya kelainan jantung dan ternyata dia harus meninggal dan tidak terawat. Nah, ini sangat disesalkan, ya.
Seharusnya kalau ada tes-tes kayak begitu ada dokter yang memeriksa kondisi riwayat kesehatan daripada setiap peserta. Kalau tidak ada, ini akan risiko yang besar. Dan bukan cuma risiko besar terhadap si orang tersebut, si peserta tersebut, tetapi kalau kasusnya seperti ini, anak tunggal, dia kehilangan orang tuanya, anaknya yang dia sayangin, maka dia akan terjadi goncangan yang hebat. Dan berapa lama mereka itu stres berkepanjangan. Waduh, Bapak Ibu Saudara, bukan mengalami stres lagi, tapi depresi ya. Berapa kali hampir mau cerai suami dan istri, karena saling menyalahkan, tidak bisa menerima. Anaknya sudah besar, sudah lulus sarjana, sudah keterima di bank besar itu. Tetapi ternyata akhirnya meninggal dengan cara seperti itu. Dikabari, begitu lihat mayatnya sudah biru-biru dan seterusnya. Nah, orang tua mana yang sanggup lihat seperti itu? Terjadilah guncangan. Bahkan saya sempat dengar si mamahnya itu hampir juga udah mau mengalami schizophrenia atau mengalami gangguan kejiwaan. Sudah sempat berhalusinasi. Nah, jadi Tuhan baik. Artinya ketika dilayani ya, terus rutin begitu, akhirnya mereka lama-lama mulai membuka diri. Mereka mulai belajar untuk bisa melupakan. Ya. Jadi kalau ditanya soal anak atau kalau misalkan ada acara-acara apa, mereka langsung pulang. Kenapa? Karena nggak mau ditanya tentang peristiwa-peristiwa yang menyakitkan itu. Faktor yang kedua, Bapak Ibu Saudara, karena perceraian. Faktor perceraian itu bisa membuat orang kehilangan, terutama khususnya adalah anak. Kalau di dalam pernikahan itu ada anak, gitu ya. Anak akan mengalami goncangan secara psikologis, ya. Kenapa? Karena kepisahan dengan orang tua itu akan membuat menjadi beban bagi dirinya. Dia harus menanggung tentunya rasa malu yang harus dihadapi karena orang tuanya gagal di dalam membangun rumah tangga yang baik. Yang kedua, dia akan mengalami perubahan perilaku. Ya, kenapa? Karena itu tadi ada rasa-rasa tidak puas, ada rasa-rasa kecewa yang tidak bisa diungkapkan, begitu. Ketidakberdayaan dia sebagai anak itu akhirnya terpendam dan akhirnya membuat anak tiba-tiba bisa menjadi murung, ya. Tiba-tiba anak bisa kehilangan gairah untuk semangat sekolah, belajar dan seterusnya. Nah, kemudian juga ada juga yang krisis kematian itu karena kenapa? Oke, ada persoalan-persoalan lain di luar itu. Ya, misalkan kenapa orang ingin bunuh diri? Karena ada persoalan di belakangnya, percintaan misalkan. Apalagi misalkan, ya misalkan terjadi keributan di dalam keluarga misalkan. Bisa seperti itu ya. Jadi ini krisis kehilangan yang pertama di dalam bagian daripada krisis emosional. Nah, krisis yang kedua, Bapak Ibu, disebut dengan krisis identitas. Nah, krisis identitas ini adalah krisis eksistensial atau keberadaan seseorang atau keberadaan kita nih Bapak Ibu secara pribadi. Jadi krisis identitas diri itu lebih kepada individu ya Bapak Ibu Saudara ya. Nah, krisis identitas adalah keadaan di mana seseorang merasa bingung ya. Sepertinya kehilangan akal ya. Kehilangan arah juga untuk mengenal atau mengenai siapa dirinya dan apa yang menjadi tujuan hidupnya yang dipengaruhi oleh beberapa hal. Jadi kadang-kadang dia nggak mengerti ya. Ini tujuan hidup saya ada di dalam dunia ini untuk apa? Kemana? Apa yang saya lakukan? Dari mana saya mulai melangkah? Dari mana saya mulai mengerjakan sesuatu? Gitu. Nah, kita bisa melihat ya ciri-cirinya. Pertama, perubahan hidup yang signifikan. Perubahan hidup yang signifikan itu misalkan dari kaya tiba-tiba menjadi miskin. Ini bisa menjadi krisis identitas, begitu ya. Misalkan di masa-masa dari tadi misalkan punya jabatan, bekerja, masuk masa pensiun, begitu. Nah, itu bisa mengalami hal yang seperti itu. Yang kedua, tekanan sosial dan harapan orang lain. Ya, tentunya ada berkaitan dengan masyarakat ada di Indonesia, di sekitar kita, tempat tinggal kita, Bapak Ibu. Tekanan-tekanan sosial itu misalkan ya berkaitan dengan posisi jabatan, Bapak Ibu ya, bagaimana kita juga bisa menempatkan diri kita, penerimaan orang lain kepada kita di tengah-tengah masyarakat. Itu juga bisa mempengaruhi kita. Nah, yang berikutnya adalah kegagalan atau kekecewaan pribadi. Gagal misalkan mewujudkan sesuatu, apapun misalkan bisnis, ya seringkali gagal jatuh bangun, Bapak Ibu Saudara. Itu bisa juga terjadi kepada hilangnya krisis identitas seseorang. Nah, konflik internal atau juga moralitas itu juga bisa terjadi, Bapak Ibu Saudara. Konflik internal ini kan juga banyak nih. Namanya kita sebagai makhluk sosial, kita bergaul dengan siapa saja, Bapak Ibu. Krisis itu, konflik itu bisa terjadi di mana saja. 2 minggu lalu kita belajar tentang manajemen konflik, baru pengantar dan kelas pertama gitu, Saudara, pelajaran pertama. Kita mengenal ya apa itu manajemen konflik. Karena ternyata manajemen konflik itu adalah bagaimana kita bisa mengelola konflik itu menjadi sesuatu seni, ya, yang seni yang akhirnya melahirkan sebuah solusi-solusi yang tersusun dengan rapi, begitu. Nah, kemudian apa yang berikutnya? Pencarian jati diri dalam masa remaja. Itu juga sama, Bapak Ibu, anak-anak yang terlalu tertutup, yang terlalu juga tidak dekat dengan orang tuanya, kurang komunikasi dengan orang tuanya, itu membuat anak-anak kehilangan kepercayaan diri. Jati dirinya itu jadi nggak jelas, Bapak Ibu Saudara. Nah, itu sebabnya kenapa orang tua tidak hanya sebagai sumber yang memberikan anak itu sumber kehidupan, artinya uang sekolahnya, makannya, fasilitasnya dan seterusnya,
Tidak, tetapi juga orang tua harus berperan dan berfungsi juga sebagai seorang sahabat, seorang kakak, juga seorang mentor, juga seorang guru bagi anak. Jadi fungsinya banyak dan itu fungsinya itu harus dikerjakan. Kalau itu tidak dikerjakan, anak akan mengalami masa-masa yang disebut dengan masa-masa apa namanya istilahnya saya lupa. Tetapi masa-masa itu adalah masa-masa mencari tentang identitasnya dia. Saya ini siapa? Kenapa saya ada di keluarga ini? Kenapa saya dilahirkan dengan keluarga yang kaya, tapi mama saya misalkan, papa saya misalkan sibuk. Itu bisa terjadi Bapak Ibu ya, hal-hal yang seperti itu. Nah ini krisis emosi yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, krisis kecemasan. Nah krisis kecemasan ini disebut dengan kecemasan panik atau juga stres Bapak Ibu ya. Disebut dengan anxiety disorder ya. Nah kita belajar tentang anxiety disorder Bapak Ibu. Ternyata ada orang-orang yang mengalami kecemasan berkaitan dengan itu tadi ya. Gangguan-gangguan di dalam kepribadian seseorang. Dulu saya pernah kasih tahu pembelajaran ini berkaitan dengan kita mengenal jenis-jenis gangguan kepribadian. Di dalamnya kita bisa belajar tentang bipolar, kita bisa belajar tentang OCD, dan seterusnya. Nah, malam ini kita belajar tentang sedikit mengulang berkaitan dengan kecemasan. Bapak Ibu, masalah kecemasan juga sebenarnya hal yang biasa sebenarnya. Kita kadang-kadang Bapak Ibu ya juga mengalami kecemasan. Namanya kan misalkan anak pulang sekolah agak terlambat, belum ada informasi apa. Kita kadang-kadang juga mengalami kecemasan juga, hal yang biasa. Tapi ketika anak itu pulang, kecemasan itu hilang, selesai sampai di situ. Nah, kalau kecemasan ini adalah kecemasan yang terus-menerus, rutin begitu ya, yang akhirnya membuat orang pikirannya merasa tidak nyaman, sering sakit kepala, begitu ya, sulit konsentrasi, damai sejahtera hilang, tidak ada sukacita. Nah, inilah yang menyebabkan orang itu mengalami kerusakan fisik. Saya katakan kerusakan fisik kenapa? Karena menimbulkan dampak yang tidak baik, saudara ya. Bisa mengalami tekanan darah, Bapak Ibu, bisa mengalami sakit penyakit yang lain, begitu. Sehingga mengalami gangguan di dalam pola makan, pencernaan menjadi tidak baik, begitu ya. Kemudian gangguan hormon yang lain, Bapak Ibu, itu bisa menyebabkan begitu banyak faktor-faktor dalam kesehatan yang bisa membuat orang akhirnya mengalami kerugian-kerugian secara fisik. Makanya selalu saya arahkan, Bapak Ibu, saudara. Alkitab itu memang luar biasa. Hati yang gembira itu adalah obat. Dan kalau kita punya masalah, datang kepada Tuhan. Memang itu resepnya, Bapak Ibu. Kalau di luar yang lain, Bapak Ibu, ya, hanya sifatnya hanya sementara aja, hanya di permukaan, tapi tidak ke dalam. Tapi kalau Tuhan, ya, kemudian hati yang dalam kita bangkitkan dengan sukacita yang dari Tuhan, itu yang membuat kita bisa itu bisa tersentuh kepada yang paling bagian-bagian yang mana kita juga sedang bermasalah di situ. Gitu. Nah itu sebabnya kita belajar nih supaya jangan sampai kita punya kecemasan dan panik yang panjangan, apalagi sampai stres terus ya Bapak Ibu ya, akhirnya sampai kepada tergantungan obat, begitu ya. Orang kan kalau sakit kepala begitu ya setiap hari karena kecemasan, begitu ya, jantung juga berdebarnya tidak normal, begitu ya. Akhirnya apa? Tidak bisa tidur, ya, kemudian kepala sakit, tekanan darah jadi tinggi, begitu. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Nah, ini tadi, kegantungan kepada obat. Nah, kita berharap supaya jangan sampai ini terjadi. Nah, Bapak Ibu, kita bisa melihat ya ada 4 bagian di dalam krisis kecemasan. Nah, yang pertama adalah gangguan panik. Gangguan panik ditandai dengan serangan panik berulang dan mendadak. Ada rasa ketakutan yang tidak wajar, berkeringat misalkan ya, sampai bercucuran keringat dari kepala misalkan begitu ya. Bapak Ibu Saudara, kemudian ada merasa ketakutan tertentu begitu. Nah, kemudian yang kedua adalah fobia. Ya. Fobia ini banyak sekali jenisnya. Waktu itu saya sudah sampaikan ada 100 lebih fobia Bapak Ibu Saudara. Nah, sebagai satu contoh di sini adalah agorafobia ya, takut kalau ada tempat ramai atau sulit keluar. Jadi ada orang yang betul-betul takut nggak berani keluar. Sebenarnya bukan introvert, tetapi dia ada memang orang yang punya masalah berkaitan dengan keadaan traumatis, dengan banyak orang yang ditemui kalau misalkan ada di lingkungan luar rumah, gitu ya, karena mungkin pernah mengalami keadaan demo misalkan ya sampai bakar-bakaran, begitu, kemudian dia terjebak di tengah-tengah demo itu, kemudian ada tembakan senjata api dari kepolisian misalkan begitu ya. Nah itu bisa menimbulkan traumatis, atau juga kerusuhan, contoh kerusuhan Mei 98, nah itu bisa jadi seperti itu. Dan kemudian juga fobia kepada takut dengan ruangan yang sempit ya. Gitu. Nah, itu bisa terjadi. Bapak Ibu jangan pikir saya nggak punya fobia. Saya punya fobia ternyata, tanpa saya sadari. Ternyata saya ini mengalami gangguan fobia Bapak Ibu Saudara ya. Saya sebut fobia itu sebagai gangguan. Kenapa Bapak Ibu?
Saya juga nggak ngerti kenapa. Tapi saya takut sekali ya pada ruang sempit. Jadi waktu satu kali saya harus periksa ke dokter, ada bagian, saya kan badminton, ada bagian paha kanan itu yang sepertinya agak bermasalah dengan ototnya begitu. Jadi saya harus MRI. Nah, MRI itu kan masuk ke dalam tuh. Dipakai mesin, didorong ke dalam, kemudian di dalam ruangannya dingin, kemudian tertutup rapat, dan saya harus centang di situ kan. Begitu, diikat tangannya begitu. Saya nggak bisa, Pak Bu. Begitu masuk tuh, seakan-akan sudah terbayang sama saya nih. Itu seperti saya sedang masuk ke dalam peti jenazah, Bapak Ibu Saudara. Jadi ada rasa ketakutan yang nggak nyaman membuat saya. Pada waktu itu saya tanya, berapa lama saya ada di dalam tes ini? Dia bilang, berapa lama sih Pak? Sekitar 30 menit. Ya, 30 menit per lama. Begitu. Di dalam itu, udah apa-apa Pak, enak, sejuk, dingin. Tapi saya nggak bisa bayangkan dalam keadaan terentang, diikat dalam keadaan terentangnya, nggak bisa bolak-balik begitu. Kemudian juga ada suara-suara berisik, sehingga harus pakai headset begitu. Dan kemudian itu tadi, saya akhirnya apa, Bapak Ibu Saudara? Ini cerita aja nih. Akhirnya saya bilang, saya mau keluar dulu sebentar, saya mau ke toilet. Saudara tahu saya sudah pakai baju yang seperti baju operasi, begitu. Habis dari situ, Bapak Ibu, saya nggak ke toilet. Jadi saya pergi ke ruang ganti, saya ambil lagi pakaian ganti saya pergi pulang, Bapak Ibu Saudara. Jadi saya nggak tes sampai hari ini, begitu. Jadi waktu obat itu saya tinggalkan, gitu. Nah ternyata saya mikir lagi, saya ngajar fobia, saya menyampaikan tentang fobia. Oh ternyata tanpa saya sadari saya ada fobia. Fobianya fobia ruang sempit gitu. Nah ini tentunya harus di terapi ya Bapak Ibu, dibiasakan supaya fobia itu bisa hilang. Semuanya bisa hilang kok Bapak Ibu ya, kalau kita memang mau melakukannya dengan kontinu, dengan baik gitu ya. Ada keinginan untuk mau mengalami perubahan. Ya kemudian ada gangguan stres pasca trauma atau disebut dengan PTSD ya. Post traumatic syndrome ya, yang terjadi setelah mengalami traumatis. Jadi setelah terjadi peristiwa-peristiwa itu muncul gangguan stres. Jadi peristiwanya duluan di depan. Yang berikutnya gangguan kecemasan sosial seperti fobia sosial, yaitu ketakutan berlebihan terhadap situasi sosial tertentu ya, takut ditolak, takut dibully dan seterusnya. Itu ada kadang-kadang Bapak Ibu. Sehingga kalau kita punya tetangga, ini kenapa tetangga ini tidak bergaul? Bapak Ibu kita nggak bisa menjudge dengan penilaian kita secara belum tentu kebenarannya begitu. Tetapi mungkin saja ada faktor-faktor tertentu yang menyebabkan kenapa mereka lebih menarik diri daripada pergaulan sosial. Jadi yang ketiga itu ya, krisis emosi. Jadi yang keempat, nah ini yang keempat, ini bukan ini yang keempat, krisis depresi ya. Jadi depresi ada dua sebenarnya. Depresi klinis dan depresi minor ya, yang biasa disebut ya. Kalau ini masuk dalam depresi mayor dan gangguan mood. Nah, apa sih yang masuk dengan depresi klinis? Nah, depresi klinis atau depresi mayor juga diklasifikasikan sebagai gangguan mood atau suasana hati. Jadi kadang-kadang lagi enak-enak, lagi nggak enak gitu ya. Nah, depresi klinis dapat dialami oleh semua usia. Ya, semua usia bisa mengalami itu dan juga tidak tergantung kepada satu jenis kelamin tertentu. Jadi pria, wanita, anak-anak juga Bapak Ibu bisa mengalami krisis depresi klinis ini. Jadi depresi klinis tidaklah sama dengan depresi situasional yang dipicu oleh peristiwa traumatis. Sebab kemungkinan penyebabnya adalah ketegangan yang bersumber dari kombinasi kondisi biologis, kemudian juga ditambah dengan psikologis, dan juga sosial. Jadi tiga faktor ini mempengaruhi jadi satu. Itu disebut dengan klinis. Ketergantungan alkohol dan obat-obatan terlarang serta gangguan kadar senyawa neurotransmitter pada otak juga dapat memicunya. Jadi kelainan fungsi otak Bapak Ibu itu juga bukan mengalami tetapi itu menjadi pemicunya juga. Kenapa bisa muncul yang disebut dengan krisis depresi. Nah, pengidap krisis depresi secara umum tidak mengalami banyak perbedaan dengan depresi situasional. Artinya hampir ada kesamaan. Namun pengidap depresi klinis dapat menunjukkan berbagai gejala. Nah, ini beda. Nah, gejalanya apa? Misalnya seperti pikiran kematian berulang. Memikirkan tentang kematian berulang terus Bapak Ibu, dan itu ada terus di dalam pikirannya. Itu salah satu cirinya yang disebut dengan krisis. Yang kedua, kecenderungan melukai diri, jadi menyakiti diri ya dengan menggunakan cutter, silet atau apapun juga Bapak Ibu Saudara ya. Bahkan juga membenturkan kepalanya ke meja, ke dinding, ke lemari, itu bisa terjadi seperti itu. Kemudian pikiran dan upaya untuk mengakhiri hidup, ya menganggap bahwa saya nggak tahan hidup dalam keadaan seperti ini. Ada baiknya mengakhirinya dengan cara yang salah ya tentunya, yaitu dengan bunuh diri. Nah sehingga tidak sedikit orang depresi mengalami bunuh diri. Nah kan kita dengar ya beberapa artis juga kan yang dulu fotomodel dan seterusnya
juga ada yang mengalami depresi klinis dan akhirnya dia bunuh diri. Nah, itu yang pertama, krisis emosional. Jadi yang kedua berikutnya Bapak Ibu, krisis hubungan ya. Jadi krisis hubungan pertama, di dalam krisis hubungan juga ada 4. Yang pertama, krisis pernikahan. Krisis pernikahan bisa terjadi konflik. Konfliknya apa? Tidak setujuan antara dua belah pihak dari kedua orang tua masing-masing. Itu bisa terjadi. Kemudian kekerasan dalam rumah tangga. Setelah menikah terjadi kekerasan. Ya. Suami temperamen, tidak bisa mengendalikan emosi. Yang ada adalah bagaimana kemarahan ditunjukkan lewat penganiayaan terhadap pasangan. Dalam hal ini istri misalkan seperti itu. Yang kedua, krisis keluarga. Krisis keluarga konflik. Konflik karena apa nih? Banyak nih Bapak Ibu. Itu bisa terjadi. Biasanya kalau orang yang kaya, Bapak Ibu, dia meninggalkan warisan, orang tua dia meninggal, itu bisa menyebabkan konflik antar sesama anak. Bisa terjadi seperti itu. Kemudian kekerasan. Kekerasan juga bisa terjadi, Bapak Ibu Saudara, di dalam keluarga. Tidak hanya orang tua terhadap anak. Nah, orang tua kadang-kadang kalau memukul anak, Bapak Ibu Saudara, kita bisa tahu ya. Seperti apa? Saya melihat beberapa di TikTok dan YouTube, Bapak Ibu Saudara. Saya melihat bahwa betapa menyeramkannya orang tua, seorang ayah itu menghukum anaknya yang masih di sekolah dasar. Ya. Itu sangat tidak layak sekali begitu ya. Dan saya yakin anak ini akan mengalami satu tekanan psikologis yang kuat dan akan membuat dia ke depan akan menjadi anak yang banyak menanggung beban ya Bapak Ibu Saudara. Kemudian juga akan banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, kemudian penderitaan-penderitaan dialami oleh anaknya, dan tidak tertutup kemungkinan juga nanti akan terjadi balas dendam terhadap orang tuanya. Nah, kemudian yang berikutnya, krisis keluarga juga berbicara tentang pengabaian. Zaman sekarang di Gen Z kan begitu, Bapak Ibu Saudara. Anak diberikan fasilitas teknologi. Lewat apa? Dia punya laptop, dia punya iPad, dia punya handphone. Sehingga dia lebih banyak waktunya adalah bersama dengan alat-alat ini. Nah, orang tua memberikan itu kenapa? Karena orang tua juga dituntut, ada satu tuntutan ya, dengan kesibukan di luar, bisnisnya, pelayanan, pekerjaannya begitu. Tapi ada juga pengabaian itu yang terjadi karena hobi. Ya, hobi orang tuanya, mamanya seringkali nongkrong di mall begitu ya, sehingga tidak mengawasi anaknya, papahnya juga demikian, suka hobi dengan touring motor dan seterusnya. Akhirnya anak dibiarkan di rumah, ya mau ngapain kek terserah, pokoknya penting ada di rumah. Padahal dianggap, wah ini di rumah begitu, dianggap aman, padahal enggak begitu. Ya, itu padahal juga bisa menimbulkan dampak-dampak yang tidak baik, negatif ya. Jadi ini bisa terjadi karena seperti itu tadi ya, 3 hal ini. Jadi konflik, kekerasan, kemudian pengabaian. Kemudian krisis dalam persahabatan bisa terjadi Bapak Ibu. Tidak tutup kemungkinan juga di gereja, bahkan antara pendeta dengan pendeta Bapak Ibu. Jadi jangan salah kalau ada pendeta tidak terus bersama Bapak Ibu. Ini bukan hanya jemaat begitu. Kadang-kadang kita sebagai orang pastoral, kadang-kadang kita bingung juga begitu. Di satu sisi mereka tahu tentang kasih, satu sisi mereka tahu tentang firman, di satu sisi mereka tahu bahwa Tuhan menginginkan perdamaian bukan kemusuhan. Tetapi kadang-kadang di dalam prakteknya mereka gagal dalam hal ini. Nah itulah yang menyebabkan saya kadang-kadang juga mengenungkan apa perbedaannya jemaat dengan hamba Tuhan begitu. Nah jadi ini bisa terjadi di mana saja. Bisa nggak terjadi di komsel, konflik bisa terjadi. Kalau di gereja banyak konflik. Konflik bisa terjadi apa? Orang hutang piutang di gereja ada. Konflik soal bisnis bersama bisa terjadi konflik di dalam gereja. Kemudian apa? Konflik tentang pelayanan, jadwal tugas bisa terjadi itu. Konflik juga tentang tanggung jawab ada yang bisa terjadi. Nah, bicara soal tanggung jawab, Bapak Ibu Saudara, semua orang tuh kadang-kadang kalau the right man in the right place tidak tepat, Bapak Ibu Saudara, itu akan menyebabkan masalah. Makanya selalu dalam menunjuk orang, Bapak Ibu, bukan hanya menunjuk karena kita suka, tetapi yang kita tunjuk ini apa yang dia mau kerjakan tugasnya. Apakah tugas ini dia mampu kerjakan atau tidak? Kalau kita nunjuk orang berdasarkan suka, ya, kemudian kita kasih pekerjaannya dan pekerjaannya tidak dia suka, ini jadi masalah. Konflik akan mulai terbangun di situ. Bara api udah mulai itu menyala dan tinggal menunggu apinya kobar. Nah, itu dia. Kemudian apa yang terjadi? Krisis persahabatan, kehilangan teman, meninggal, kecelakaan misalkan, teman sahabat dekatnya, itu bisa terjadi krisis dalam persahabatan. Kehilangan selama ini sahabat baik yang suka membantu dia, menolong dia kalau ada masalah, mendengar permasalahannya, memberikan solusi dan seterusnya. Yang keempat, krisis percintaan, cinta tak terbalas ya, mencintai seseorang karena ternyata itu tadi ya, si wanitanya berkhianat misalkan, ternyata ada pria lain yang akhirnya diputuskan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu ya. Kenapa pertimbangan-pertimbangan tertentu? Ya mungkin karena masalah dorongan dari orang tua, kita juga nggak tahu ya, nah, harus menikah dengan orang yang ekonominya lebih mapan sehingga bisa tinggalkan si pria yang dikenalnya beberapa tahun yang lalu misalkan dalam kondisi keadaan
dia adalah anak dari orang yang sederhana, misalkan seperti itu. Nah, juga karena putus cinta, itu bisa terjadi. Ada orang yang putus cinta, Bapak Ibu Saudara, akhirnya mengalami gangguan stres, begitu. Nah, itu yang kedua, krisis hubungan. Jadi pertama krisis emosional, dua krisis hubungan. Yang ketiga, sekarang kita bahas tentang krisis psikologis, Bapak Ibu Saudara. Nah, krisis psikologis adalah kondisi ketika seseorang mengalami tekanan mental ya, yang berat dan tidak dapat bisa dihindari. Ya, krisis psikologis bisa terjadi dalam berbagai bentuk, seperti trauma, kehilangan pekerjaan, atau masalah lain membuat seorang merasa tertekan. Itu bisa terjadi, Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi Bapak Ibu kita bisa melihat krisis psikologis itu, ya, itu kita bisa melihat gejala-gejalanya yang nampak kepada diri seseorang yang sedang mengalami ini. Yang pertama, kalau kita melihat, ya, kalau kita dekat dengan orang sedang mengalami krisis psikologis, maka yang pertama, dia punya masalah di dalam gangguan tidur. Jadi seperti insomnia, Bapak Ibu Saudara, ya, kurang sekali jam tidurnya, dan kadang-kadang kalau dia tidur, dia terbangun, kemudian dia tidak bisa tidur lagi dalam waktu yang lama, kemudian bisa tidur dalam hitungan waktu sekitar 1 jam, kemudian tidak bisa tidur lagi. Jadi tidak normal suasana tidurnya seperti itu. Nah, jelas Bapak Ibu, ya, kita bisa kebayang kalau tidur setiap hari kurang. Kita 1 hari tidur kurang aja kepala sakit. Gimana kalau setiap hari? Nah, ini kan menjadi sesuatu yang nggak enak. Aktivitas jadi terganggu. Gitu, ya. Kalau misalkan jam tidur kurang, dia beraktivitas, jadinya juga akan membuat dia jadi seperti orang tidak punya gairah. Begitu kan? Seperti mengantuk, lemes, tak berdaya. Nah, itu akan menjadi persoalan. Kemudian kehilangan nafsu makan. Jadi mood makannya hilang. Kemudian apalagi pusing biasa karena kepala yang pikiran. Yang kedua mual, ya. Kemudian keringat dingin, kemudian gangguan pada kulit, ya. Kemudian mudah lelah, ya. Kemudian kehilangan tenaga. Bapak Ibu, ini secara umum kita temui ketika orang sedang mengalami krisis psikologis. Dan jadi ada orang yang tiba-tiba di PHK, nah dia bisa mengalami ini, begitu. Ya, begitu. Dan dia akan menjadi orang yang jarang sekali bicara, akan irit bicara. Makanya Bapak Ibu kita bisa kenalin ya kelakuan atau bukan kelakuan, perilaku seseorang ketika orang sedang mengalami persoalan. Kalau biasanya dia suka banyak ngomong, tiba-tiba dia tidak ngomong, tiba-tiba juga keceriaannya hilang, gitu. Jadi lebih banyak diam, banyak bengong, gitu. Ada sesuatu, ada something yang harus kita ya sebagai sahabat tentunya kita harus bantu, gitu ya. Kita harus bisa ikut untuk bisa memberikan semangat support yang baru bagaimana dia bisa bangkit daripada krisis. Nah, jadi yang ketiga, krisis psikologis. Nah, krisis psikologis Bapak Ibu itu ada beberapa dampak juga. Yang pertama, krisis trauma. Jadi krisis trauma disebut dengan post-traumatic stress disorder, ya. Jadi ini setelah bermasalah nih Bapak Ibu. Ada masalah-masalah tertentu. Seorang anak perempuan kalau digambar Bapak Ibu lihat, misalkan seorang suami dan istri bertengkar, kemudian anaknya merasa ketakutan dan anaknya merasa tidak nyaman, mama papanya tetap. Begitu. Dan apa yang terjadi, misalkan terjadi pemukulan misalkan dari papanya terhadap mamanya, nah, anak ini akan trauma. Anak ini akan takut setiap mamanya ribut begitu, dia tidak mau melihat itu tadi, papanya menganiaya mamanya, misalkan kemudian terjadi banting barang dan seterusnya lah, situasi-situasi yang tidak enak, sehingga anak ini akan trauma. Jujur Bapak Ibu Saudara, kita banyak temui banyak anak-anak perempuan yang akhirnya tidak menikah. Kenapa? Karena ternyata setelah diusut demi usut, karena ternyata waktu dia kecil, mama papanya tuh seringkali rumah tangganya tidak harmonis. Seringkali terjadi KDRT, verbal maupun non-verbal. Sehingga apa yang terjadi, kata-kata kasar, kemudian banting barang dan seterusnya, itu terjadi. Nah, sehingga anak waktu melihat seperti ini, anak akan berpikir, dan pada akhirnya akan menganalisa, dan pada akhirnya akan memutuskan. Kalau seperti ini yang namanya rumah tangga, menikah seperti ini, saya tidak akan pernah menikah. Kenapa? Karena kalau saya tidak menikah, maka saya akan mendapatkan ketenangan. Kalau saya menikah, maka saya akan mengalami kehancuran, saya mengalami penderitaan, saya mengalami pemukulan, saya akan mengalami penganiayaan, dan hidup saya tidak damai. Sehingga apa yang terjadi? Pilihan. Nah, apa yang terjadi? Dia tidak menikah. Makanya selalu saya bilang, orang tua kadang-kadang, iya saya bingung, anak saya udah sekian tahun tidak menikah. Ya, kita nggak bisa menyalahkan anak. Kita harus lihat kembali juga dulu bagaimana kita menjadi orang tua. Apakah kita telah menerapkan peran kita sebagai orang tua yang baik dan benar, atau justru kita mengabaikan, ataupun justru kita menganggap bahwa anak kita nggak penting, begitu. Kita hanya menampilkan sisi egoisme kita sebagai orang tua, sebagai suami, ya, sebagai kepala rumah tangga, tanpa kita hiraukan dampak-dampak negatif apa yang akan terjadi di kemudian hari. Itu sebabnya malah kita harus bijaksana menjadi seorang pemimpin, terutama khususnya pria di dalam rumah tangga, supaya ingat yang kau nahkodai itu bukan hanya rumahnya, bukan hanya seisi, bukan hanya apa yang kau keahlianmu,
Tetapi yang kau juga harus perhatikan adalah bagaimana kau menjaga kenyamanan, ketenangan orang yang ada di kapalmu. Nah, itu sebabnya makanya Alkitab berkata, hati anak-anak kembali kepada bapaknya. Dalam Yoel pasal yang kedua. Ya, hati anak-anak kembali kepada bapak-bapak. Kenapa bapak-bapak? Ya, karena memang yang bikin onar kadang-kadang yang dalam rumah tangga juga lebih banyak bapak-bapak dibandingkan ibu-ibu. Begitu. Kalau ibu-ibu paling itu kan orang ketiga keselingkuhan, begitu. Tapi kalau yang mendidik anak sampai habis-habisan begitu, itu biasanya orang tua, apa? Biasanya lebih banyak seperti itu. Saya nggak bahas di sini Bapak Ibu, kalau ini kita bahas satu sesi ini panjang. Tapi ini kan pengantar ya. Jadi Bapak Ibu kita bisa mengenal ya, ada 6 krisis yang kita bahas malam hari ini, walaupun krisis itu banyak, bukan hanya 6. Nah, gejalanya nih Bapak Ibu, kalau dia mengalami PTSD adalah pertama sering mengalami mimpi buruk, tiba-tiba ngigok, bangun, tiba-tiba suatu saat bangun ketakutan atau bisa nangis atau juga bisa berteriak. Nah, Bapak Ibu kalau misalkan melihat gejala ini sering kali muncul, nah Bapak Ibu bisa tahu ada sesuatu yang membuat anak ini trauma. Begitu. Apa itu? Nah, itu kita mesti cari tahu. Kalau anaknya takut dengan papanya yang tanya, papanya nanya misalnya, kenapa sih kamu bangun teriak-teriak? Udah anak trauma, dibentak-bentak pula, tambah trauma dia, tambah takut dia. Nah, setelah ditanya seperti itu, anak nggak mau ngaku. Begitu. Nah, sulit untuk mencari keterangan kan, informasi apa penyebabnya. Kadang-kadang ya orang tua nggak sadar begitu. Nah, kan harus dilibatkan konselor, harus dilibatkan psikolog untuk menanyakan peristiwa traumatis apa menyebabkan dia seperti itu. Nah, yang kedua, melalui pemikiran yang mengganggu intens ya. Jadi sangat mengganggu pemikiran-pemikirannya. Jadi sulit Bapak Ibu untuk berpikir secara jernih, secara sehat atau secara normal. Kemudian perasaan sedih, takut dan marah yang terus muncul berulang-ulang kali Bapak Ibu. Begitu. Karena dia ingin melampiaskan sebenarnya, tapi dia nggak tahu bagaimana cara melampiaskan. Jadi kadang-kadang dia bisa menangis, dia bisa mengalami ketakutan dengan menggigil misalnya, atau dia bisa malah membanting barang misalkan kalau tiba-tiba dia ingat peristiwa itu. Nah, itu ya, kesian ya kalau bisa mengalami seperti ini. Kemudian gangguan tidur itu udah pasti, yang namanya stres, depresi, ya klinis maupun mayor Bapak Ibu Saudara, situasional, itu sama juga Bapak Ibu, gangguan tidur pasti bermasalah, begitu. Nah, yang kedua apa? Yang berikutnya adalah labil secara emosional. Ya, jadi itu tadi. Yang berikutnya adalah berpikiran berlebihan. Ya, suka memikirkan hal-hal yang tidak seharusnya itu dipikirkan. Kemungkinan pikiran atau dorongan untuk menyakiti diri sendiri. Nah, itu dia. Karena dia merasa bahwa pelampiasannya kemana nih? Ada yang menggigit tangan sendiri Bapak Ibu ya, sampai mengeluarkan darah begitu. Bahkan ada yang nusuk pakai jarum tangannya, macam-macam. Ada yang menggunting kulit tangannya, ada yang mencubit tangannya sampai luka, begitu. Macam-macam Bapak Ibu. Nah, krisis trauma ini yang pertama ya. Kalau di dalam krisis yang kita pelajari psikis yang psikologis ya. Yang kedua krisis kekerasan Bapak Ibu. Kekerasan fisik, emosional, dan seksual. Ini lagi tren nih Bapak Ibu sekarang. Kekerasan fisik pasti terjadi. Apakah kekerasan fisik hanya suami istri? Tidak Bapak Ibu. Kekerasan fisik itu hanya di rumah? Tidak. Kekerasan fisik itu bisa terjadi di luar. Begitu. Di sekolah bisa nggak? Bisa terjadi. Krisis emosional bisa terjadi dimanapun Bapak Ibu Saudara. Krisis seksual bisa terjadi di mana saja juga, tidak tergantung tempatnya, bahkan di gereja pun terjadi Bapak Ibu. Kekerasan terhadap kekerasan seksual bisa terjadi. Jadi kita nggak bisa tutup-tutupi hal ini Bapak Ibu Saudara ya. Artinya orang berlabel agama, berlabel pemimpin agama pun bisa Bapak Ibu terlibat kepada kekerasan ini. Gitu. Nah, kita bisa tahu ya, media sekarang mudah mengekspos, ya, mudah memblow up kisah-kisah yang nyata begitu berkaitan dengan apa yang sedang kita bahas. Nah, jadi kekerasan itu terjadi Bapak Ibu secara meluas dan berdampak pada masyarakat. Jadi sekarang ini di masyarakat seringkali kita melihat itu. Nah, kekerasan dapat berupa kekerasan fisik, kemudian seksual, emosional, dan kekerasan dalam rumah tangga. Penyebab krisis kekerasan diantaranya krisis moral, ya, karena moralitas sudah tidak ada lagi. Jadi manusia tidak lagi dikendalikan oleh moralitas, tapi dikendalikan oleh apa Bapak Ibu? Hawa nafsu. Kemudian teknologi tanpa kendali. Teknologi sekarang begitu bebas, ya Bapak Ibu, kita bisa mengakses, kita bisa melihat ya. Sekarang kita bisa lihat di Twitter aja Bapak Ibu. Itu korban bully itu kadang-kadang diekspos dan divideokan, gitu, dan kita bisa melihat. Gitu. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa teknologi memang mudah sekali untuk kita akses dan kita lihat apa yang terjadi. Tapi ya itu tadi, kita harus filternya, kalau nggak filternya repot. Kemudian apa lagi? Sinetron Bapak Ibu. Dan kita bisa lihat tuh, bisa tahu harus sinetron yang bagus ya, yang baik dan yang tidak baik.
Nah, parenting dan orang tua yang tidak peduli. Sama lagi nih, terakhir. Orang tua yang tidak peduli, Bapak Ibu, seringkali disinggung. Karena itu akan menyebabkan krisis, ya. Kekerasan terhadap anak juga bisa terjadi. Soalnya karena itu. Beberapa bentuk kekerasan diantaranya tawuran pelajar, tawuran warga, kemudian tawuran ormas, ya. Yang massa, penganiayaan, eksploitasi ekonomi melalui kerja paksa. Ya. Kemudian kekerasan emosional seperti dihina, direndahkan, dilindungi. Gitu. Kekerasan seksual ini bisa terjadi, ya, pemaksaan, kemudian pelecehan seksual, begitu ya, ancaman, begitu. Kekerasan dalam rumah tangga itu bisa terjadi. Yang ketiga, krisis penyalahgunaan zat ketergantungan atau masalah kecanduan narkoba, gitu ya. Itu jadi krisis yang ketiga di dalam krisis psikologis. Jadi penggunaan zat-zat psikotropika atau juga yang obat-obatan yang ilegal yang dikonsumsi. Tanya ulang lagi, Pak. Ya, ya. Krisis ini dapat berdampak pada aspek medis, sosial, dan finansial. Jadi ini berhubungan sekali, ya. Aspek medis apa Bapak Ibu? Karena orang yang mengalami skizofrenia itu ya ketergantungan kepada psikiater juga sama Bapak Ibu, ya. Obat-obatan juga tergantung. Kemudian juga bagaimana ditempatkan di sosial masyarakat itu juga nggak boleh sembarangan Bapak Ibu, ya. Harus ada ruangan khusus, harus diawasi juga dengan teliti begitu. Dan juga ini akan menyangkut masalah finansial. Jadi akan banyak uang yang dikeluarkan. Gejala gangguan mental kita bisa melihat Bapak Ibu. Ada ketakutan, kemudian ada kecemasan, ada kekhawatiran, kegugupan, dan depresi. Kemudian ada serangan panik, ya. Kemudian kilas balik atau mimpi buruk, ya. Itu bisa terjadi. Kemudian perubahan perilaku yang tiba-tiba bisa muncul. Ya, anak yang kalem tiba-tiba kok menjadi garang seperti itu, yang menjadi temperamen tidak terkendali seperti itu. Nah, itu bisa terjadi. Nah, kemudian apalagi di sini perubahan suasana hati yang nyata. Suasana hati yang nyata itu ya sesuatu yang anak misalkan suka sesuatu yang riang, gembira, tiba-tiba kehilangan. Nah, itu tadi sesuatu yang menyebabkan keceriaan menjadi satu ciri yang utama sebenarnya sebelumnya masalah terjadi. Kemudian menarik diri dari aktivitas dan hubungan kita. Karena memang orang yang sudah mengalami gangguan mental waktu itu nggak nyambung. Seringkali mereka tidak itu tadi. Ya artinya banyak hal yang tidak sama, tidak sejalan. Nah, ini krisis yang ketiga, psikologis. Nah, sekarang kita masuk ke krisis keempat, krisis sosial. Nah, krisis sosial adalah kondisi tidak nyamanan, ketidaknyamanan, amanan dalam kehidupan masyarakat. Nah, apa saja? Pertama, seperti kudeta misalkan, masalah politik, krisis politik, ya. Kita pernah mengalami seperti ini, krisis politik. Ya, mungkin Indonesia negara kita ada sekali bisa muncul. Kerusuhan sipil, ya, atau protes massa bisa karena banyak hal. Kemarin masalah atau ke laut, ya, Bapak Ibu Saudara, itu terjadi ya seperti ini krisis politik. Krisis ekonomi seperti krisis keuangan, krisis mata uang atau gangguan ekonomi, daya beli masyarakat menjadi turun, harga-harga menjadi tinggi, kemudian barang akhirnya tergantung kepada ekspor, ya, sehingga itu tadi barang-barang menjadi mahal. Kemudian bencana alam, banjir, gempa bumi misalkan, kemudian epidemi, ya, penyakit menular di satu kota, misalkan, bahkan juga sampai pada COVID pada waktu yang kita sudah lewati. Kemudian juga masalah kekeringan atau juga masalah kelaparan karena gagal panen dan seterusnya. Nah, kemudian di dalam 4 krisis sosial Bapak Ibu kita juga temukan 4. Apa saja? Pertama, krisis pekerjaan karena pemecatan, karena PHK massal, Bapak Ibu Saudara, ya, karena perusahaannya harus rentang misalkan dari Jakarta atau dari Tangerang pindah ke Vietnam misalkan seperti itu, sehingga akhirnya sekitar 5.000 karyawan harus di PHK. Nah, sehingga apa yang terjadi? Itu tadi kehilangan pekerjaan. Jadi krisis pekerjaan itu bisa terjadi kepada orang yang tadinya enak kerja, tiba-tiba harus di-PHK. Kemudian juga bingung mau apa yang harus dia lakukan, apakah dia mau bisnis atau mencari pekerjaan. Mencari pekerjaan tentunya tidak mudah, harus tunggu waktu. Yang berikutnya krisis ekonomi, kesulitan masalah keuangan. Kemudian adanya kemiskinan yang semakin meningkat. Kemudian yang keempat, krisis sosial, adanya diskriminasi dan marginalisasi. Diskriminasi perbedaan-perbedaan, ya, dari suku, agama, dan ras. Kemudian juga marginalisasi perkotakan begitu. Yang keempat adalah krisis budaya. Konflik budaya bisa terjadi, kemudian identitas budaya juga bisa terjadi. Jadi ini berkaitan dengan krisis sosial yang menyangkut dengan kepentingan masyarakat secara umum, masyarakat yang menumbuh, masyarakat yang terdiri dari berbagai macam latar belakang, baik suku, agama, ras, pendidikan, bahasa, dan juga pergaulan, bahkan juga tingkat pendidikan.
Nah, ini yang keempat, krisis sosial. Kita masuk ke dua krisis lagi. Krisis yang kelima disebut dengan krisis spiritual. Jadi krisis spiritual adalah menimbulkan masalah sosial, yaitu keinginan untuk berpuasa, mencari kenikmatan hidup, menimbun harta, kurang bersosialisasi, dan kecenderungan libido yang tinggi. Libido itu sesuatu hawa nafsu yang keluar dalam diri. Keinginan-keinginan. Sehingga masalah sosial tersebut dapat berujung pada kriminalitas, kekerasan, bunuh diri, dan perilaku penyimpang lainnya. Apa yang dimaksud dengan ini, Bapak Ibu? Seringkali kita sekarang manusia dunia hari ini itu 4 ciri utama. Mereka hedonisme, materialisme, individualisme, dan satu lagi adalah, saya lupa satu lagi apa, materialisme, individualisme, hedonisme, itu ada yang keempat, ada 4. Nah, ini sekarang sedang terjadi nih, Bapak Ibu sekalian. Sehingga banyak orang akhirnya lebih mengejar materi, ya, daripada mencari Tuhan. Saya kemarin bawakan khotbah tentang orang Majus yang cari Tuhan, yang cari Yesus lahir, itu perjalanan sejauh 4.000 km dari Persia menuju tempat di mana Yesus ada. Saudara bayangkan, 4.000 km dia mau cari Tuhan. Enggak mundur sama sekali, dia harus ketemu. Dan sekarang banyak orang udah bergeser, bukan lagi cari Tuhan yang utama, tetapi cari yang lain, kenikmatan dunia. Tidak sedikit nih saya mau ngomong nih, saya suka nggak suka, pendeta pun demikian. Banyak yang mengukur pelayanan sekarang dalam materi. Banyak yang akhirnya membuka pelayanan hanya untuk mengumpul harta. Banyak buka KKR ternyata di sana adalah bicara tentang uang misalnya. Bayar sekian, kemudian ini itu dan seterusnya. Ini jangan sampai terjadi krisis spiritual Bapak Ibu sekalian, karena akan merusak kehidupan jemaat. Jadi yang dalam krisis spiritual ini kita bahas krisis iman. Jadi keraguan tentang iman yang dia yakini, atau kehilangan iman karena lupa misalnya. Yang kedua, krisis makna hidup, eksistensial, hubungan hidup. Nah, lagi-lagi nih Bapak Ibu sekalian, kalau Tuhan izinkan saya ada di dalam dunia, misalkan begitu. Kalau pikiran seseorang seperti itu, untuk apa saya ada di dalam dunia? Kalau saya hanya hidup dalam kemiskinan, berarti Tuhan itu tidak ada. Nah, dia berpikir seperti itu. Akhirnya muncul pikiran-pikiran yang akhirnya secara tidak sadar dia menentang keberadaan tempat Tuhan. Karena apa? Karena itu tadi, Jepang itu negara yang bisa dikatakan negara yang makmur, kaya. Apakah banyak orang Jepang itu yang cari Tuhan? Jadi lebih banyak kenyamanan menjadi Tuhan. Hidupnya enak, nyaman. Orang kalau udah hidup enak, nyaman, mau apa aja, duit ada, fasilitas ada, orang nggak akan cari Tuhan. Orang cari Tuhan pada saat apa? Pada saat itu susah, dipolis dokter, sakit berat, pasti cari Tuhan. Mau mati gitu. Tapi pada saat dia jalan pada nyaman, lupa sama Tuhan. Itu banyak ya, ada beberapa orang yang seperti itu. Sehingga ini sebenarnya masuk dalam krisis spiritual. Nah, kemudian krisis moral, konflik moral dan etika. Antara dia percaya sama Tuhan dengan kelakuannya nggak sepakat. Itu yang disebut, makanya lu pelayanan, tapi kelakuan lu di luar masih kelakuan dunia. Nah, itu disebut dengan krisis moral. Moralitasnya nggak ada. Gitu. Ternyata masih ya mabuk-mabukan, bau dengan perempuan, dan seterusnya. Padahal di satu sisi rajin dalam beribadah. Gitu. Nah, itu krisis. Yang keempat, krisis spiritual, pencarian makna spiritual. Jadi, nah ini kadang-kadang kan orang mencari ya, mana yang paling cocok untuk saya. Gitu. Usaha pencarian manusia untuk menemukan Tuhan. Jadi itu ditentukan lewat apa? Ya lewat agama-agama yang mereka cari dan mereka yakini. Kemudian yang berikut yang terakhir nih, yang terakhir adalah krisis khusus ya. Nah, krisis khusus itu ada 4 gitu loh. Yang pertama krisis tentang kesehatan, penyakit kronis ya, kemudian cancer. Ada orang yang mengalami krisis seperti ini, sehingga akhirnya dulu orangnya enak, ajak ngobrol, apa sekarang tertutup, tidak mau ketemu orang dan seterusnya. Kenapa? Karena vonis penyakit berat ini, sehingga akhirnya itu tadi ya, dia mengalami krisis dengan berbagai macam krisis di dalam. Ada krisis takut mati di dalamnya, ada krisis lagi tidak percaya sama Tuhan, ada lagi krisis bahwa teman-temannya meninggalkan dia dan dia menganggap bahwa banyak hal kegagalan di dalam hidupnya.
Nah, ini bisa terjadi di Bapak Ibu. Kemudian krisis kecacatan fisik, kemudian mental. Itu bisa terjadi karena misalkan kecelakaan dalam pekerjaan, itu bisa terjadi kecelakaan di jalan, itu bisa terjadi. Ya. Jadi ketika dia mengalami cacat tubuhnya, itu dia mengalami krisis. Tidak mudah dia untuk bisa menerima keadaan dia yang sekarang. Begitu. Nah, itu sebabnya dia butuh waktu yang lama untuk dia bisa menyesuaikan keadaannya dengan keadaan yang sekarang. Kemudian krisis migrasi, pindah ke negara baru. Ini dia bisa menimbulkan itu. Kalau dulu di Indonesia, misalkan kita bisa nongkrong, kita bisa ngomong, kesana kemari, bisa janjian dengan teman. Ketika pindah ke negara lain, nggak bisa. Gaya hidupnya beda. Di sana mungkin dari pagi sampai malam kita kerja. Pulang kita tidur, istirahat. Besok begitu lagi. Jadi nggak bisa ketemu teman, nggak bisa santai seperti di Indonesia. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Stres. Kemudian pindah ke sana karena apa? Karena iklim, misalkan musim dingin. Di sini musim panas, ada musim dinginnya. Pindah ke sana, jadi mengalami gangguan terjadi. Ya, itu bisa terjadi. Kemudian yang keempat, krisis bencana alam. Misalkan karena gempa dan tsunami, ya, kehilangan tempat tinggal, kemudian kehilangan anggota keluarga. Nah, itu krisis yang sangat berat. Makanya Bapak Ibu, kalau krisis terjadi dimanapun negara, termasuk di Indonesia, selalu ada psikolog yang datang untuk mendampingi. Karena mereka bukan hanya secara fisik, kesehatan mereka harus dicek, mereka juga harus diperiksa kesehatan mereka pasca gempa, pasca tsunami, tapi juga psikologi mereka. Sehingga harus datang tim konselor, kemudian juga tim psikolog yang ke sana untuk memastikan mereka itu bisa mendapatkan itu tadi, penguatan. Nah, tanda-tanda krisis ini ya Bapak Ibu ya, ini yang terakhir. Jadi kalau misalkan kita melihat krisis dari 6 ini, tanda-tandanya hampir sama. Nah, ini kita gabungan dari 6 krisis tadi, tanda-tandanya. Jadi perubahan emosi yang ekstrim, ya. Ekstrim itu sesuatu yang tidak biasanya. Kemudian perubahan perilaku, ya, perilakunya berubah. Kemudian kesulitan menghadapi situasi, ya. Artinya dia tidak bisa menempatkan situasi-situasi di mana seharusnya dia menunjukkan sikap-sikap yang baik, seperti itu. Kemudian kehilangan kontrol diri. Kemudian pikiran atau perilaku self-destruktif, ya, atau merusak dirinya sendiri atau menyakiti dirinya sendiri. Kemudian kehilangan minat atau antusiasme terhadap hal-hal yang biasa disukai. Dulu suka badminton, sekarang nggak suka badminton. Gitu. Dulu suka nonton, sekarang nggak suka nonton. Perasaan bingung terhadap jati diri. Ya. Orangnya serba seperti linglung begitu ya, supaya pikirannya nggak jelas begitu. Kemudian perasaan terjebak dalam karir. Terpaksa nih menjadi di sini begitu ya. Sebenarnya bukan pilihannya, sehingga setiap berangkat kerja selalu ada tekanan-tekanan, tidak nyaman, stres atau cemas tentang masa depan, nggak yakin, selalu berpikir, mama saya tidak boleh meninggal, papa saya nggak boleh meninggal, saya belum sukses, saya mau sukses kalau papa mama saya menemani saya sampai saya nanti mati sama-sama. Ini saya ada sedang itu ya Bapak Ibu ya, dan pengenangan itu tapi sedang melakukan pendekatan dengan orang yang sedang mengalami. Membandingkan diri dengan orang lain. Nah, ternyata nih Bapak Ibu, orang suka banding-bandingkan dengan orang lain itu adalah orang yang punya krisis dalam dirinya dia. Jadi suka banding-banding, dia hebat tuh, dia begini, dia begitu, aduh kok pengen lu seperti dia, aduh gimana ya caranya itu, wah itu banget. Nah, dia mah lebih hebat, gue mah kagak. Nah, ternyata itu orang yang kata-kata yang keluar dari diri orang yang sedang mengalami krisis. Kemudian kebingungan terhadap hubungan, kemudian kesulitan tidur, kemudian perasaan putus asa. Nggak ada rasa bahwa udah lagi nggak ada harapan, hopeless seperti itu, no hope seperti itu. Sikap apatis ya, kemudian perubahan dramatis dalam tingkat energi atau sifat kepribadian. Ini tanda-tanda krisis. Nah, yang berikutnya langkah-langkah konseling ini bagaimana Bapak Ibu? Yang pertama selalu Bapak Ibu, 5 hal ini itu nggak bisa dilepaskan dari praktek kita sebagai konselor. Yang pertama harus dengar aktif. Aktif itu berkala, berulang-ulang Bapak Ibu. Bukan hanya sesekali. Gitu. Kemudian memberikan dukungan emosional. Artinya kita mensupport apa yang kau rasakan, saya rasakan. Apa yang ingin kau cari solusinya, saya pun akan ikut mencarikan solusinya. Ketika kau sedih, saya juga mau sedihan. Ketika kau suka cita, saya juga suka cita. Itu Bapak Ibu ya, membangun hubungan kedekatan emosional di dalam konseling. Yang ketiga, membantu mengidentifikasi masalah. Masalahnya apa? Susun dulu satu persatu. Kita bisa melihat dulu ke beberapa waktu belakang misalnya. Gitu. Kenapa begini? Dulu karena karena muncul di sekolah. Oh ya sekolahnya di mana? Terus kemudian temannya siapa? Kemudian selama sekolahnya bagaimana? Hobi di sekolahnya apa? Banyak tuh.
Begitu. Jadi memang kita mengorek keterangan itu banyak Bapak Ibu, untuk kita bisa tahu nih benang merahnya mana nih, akar masalahnya itu di mana. Yang keempat, membuat rencana solusi. Solusinya apa? Alternatifnya setelah kita tahu, kita susun semua identifikasi masalahnya. Kita buat tuh ya sebelah kanan, misalkan solusinya. Poin 1, 2, 3, 4, oh solusinya begini. Penanganannya seperti apa? Nah, kayak begitu. Nah yang kelima, mereferensikan pelayanan profesional. Biasanya Bapak Ibu kita memang perlu ada kerjasama. Ya. Kita butuh kerjasama dengan tim psikolog dan juga tim psikiater. Kalau memang dia sudah mengalami keparahan sampai kepada gangguan schizophrenia yang mengalami kerusakan di otak misalkan. Itu kan bagian psikiater yang mengalami. Karena ada pemberian obat. Karena itu kan dokter ya. Nah kalau psikolog itu kan sisi jiwanya. Nah kita dari semuanya konselor itu, jangan lupa masalah konseling itu adalah bagaimana pendekatan kita biar kita pakai untuk kita melayani mereka. Bagaimana cara yang Tuhan sudah kasih kepada kita. Dia kan yang ciptakan kita, dia tahu. Begitu, dia tahu bagaimana menanggulangi, bagaimana cara mengatasinya. Jadi karena dia sudah kasih tahu, kita lakukan, kita kerjakan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, demikian materi malam hari. Hari ini ada 6, kita mengenal 6 jenis krisis, dan hari ini kita sudah selesaikan tentang krisis ini. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Ya, baik. Terima kasih Pak Dedi, luar biasa ya Pak. Pelajaran malam ini kita belajar tentang jenis-jenis krisis ya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk pada sesi tanya jawab dan diskusi, maka saya akan terlebih dahulu membacakan acara-acara Sema Adonai ke depannya ya Bapak Ibu. Ya, baik, sudah tampak di layar. Baik Bapak Ibu, untuk besok hari Jumat 24 Januari 2025 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman. Dan kita akan belajar tentang materi eksposisi kitab Kolose, diambil dari Kolose 1 ayat 24 sampai dengan 29. Dan ini sudah masuk sesi yang ketiga ya Bapak Ibu kelasnya, dengan tema sikap jemaat terhadap Kristus, yang akan dibawakan oleh Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Kalungan, dan moderatornya adalah Pak Sam Siagian. Selanjutnya masih di hari yang sama, di hari Jumat, di jam 21.00 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa ya Bapak Ibu, di kelas ini kita akan belajar tentang materi buku sejarah penebusan seri yang ke-7. Dan ini sudah masuk sesi yang ke-22 ya Bapak Ibu, dengan tema analisis perintah ke-8, jangan mencuri, yang akan dibawakan seperti biasa oleh narasumber kami, yaitu Pak Pendeta Dr. Yudi Lengkong MTH, dan moderatornya adalah Ibu Heni. Selanjutnya ini adalah renungan pagi Sema Adonai Bapak Ibu, diadakan setiap hari mulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu, dimulai dari jam 5.30 pagi waktu Indonesia Barat, dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk renungan pagi Sema Adonai ini dapat Bapak Ibu ikuti lewat Zoom Sema Adonai atau lewat channel YouTube Cahaya Firman. Dan bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel Cahaya Firman kami, tolong subscribe ya Bapak Ibu. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah mensubscribe channel YouTube Cahaya Firman kami, tolong subscribe sekali lagi ya Bapak Ibu, dikarenakan channel kami Cahaya Firman yang terdahulu telah terhapus oleh tim kami tanpa disengaja. Jadi Bapak Ibu tolong subscribe kembali channel Cahaya Firman kami dengan penulisan @cahayafirman _J3X. Dan juga Bapak Ibu tolong subscribe channel YouTube kami Sema Adonai Plus dengan penulisan @Sema Adonai Extra. Dikarenakan di channel Sema Adonai Plus ini Bapak Ibu dapat melihat keseluruhan rekap-rekap dari acara-acara channel C Firman kami yang terhapus dahulu. Dan juga tolong bantu share ya Bapak Ibu channel C Firman ini kepada yang lain, sehingga semakin banyak juga orang-orang yang bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai lewat channel Cahaya Firman, terutama program-program Sema Adonai yang tidak di-live-kan di channel-channel lain, seperti program Renungan Pagi Sema Adonai,
Kemudian renungan pagi dari Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan, yang diadakan setiap hari Jumat 1 kali dalam seminggu, dan juga ibadah online Sema Adonai. Dengan Bapak Ibu membantu men-share channel C Firman kepada yang lain, Bapak Ibu telah membantu channel kami untuk menjadi lebih berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Sekarang kita akan masuk pada sesi tanya jawab dan diskusi ya Bapak Ibu. Dan bagi Bapak Ibu yang punya pengalaman ya tentang materi malam ini atau ingin bertanya, sharing, diskusi, silakan present terlebih dahulu ya. Maka mute-nya akan dibuka oleh operator kami. Ya, baik Pak Dedi, terima kasih Pak Dedi untuk pembelajaran malam ini ya. Kita belajar tentang krisis-krisis. Ternyata banyak sekali ya Pak krisis-krisis yang dialami oleh manusia ya. Dan pasti intinya semua krisis ini merusak jiwa manusia ya Pak Dedi, betul tidak Pak? Seperti itu. Betul ya, karena memang kita baru belajar karena ada krisis lain. Masuk krisis keuangan, bahkan itu bisa terjadi, bisa ada di sekitar kita juga. Makanya kita ini hidup di dalam dunia itu banyak tantangan dan kebutuhan. Makanya kalau gereja yang bilang aku tangking semua penderitaan, sakit penyakit, kesusahan apa, dia nggak belajar firman. Karena memang kita dilatih di dalam dunia ini, selain karena kita bisa melihat keadaan manusia yang bercampur baur, ada dosa di situ kan. Dan akibatnya dunia ini kan udah rusak dengan dosa. Dan kita lihat akhirnya kita ini sebagai manusia ini banyak, ketika kita hidup, kita banyak menghadapi tantangan dan kebutuhan sekitar kita. Begitu coba tadi kita lihat, krisis dalam diri kita sendiri, kita bisa bermusuhan dengan diri kita sendiri. Krisis emosi bisa terjadi. Krisis sosial, itu kan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Di dalam misalkan kita, di dalam rumah tangga juga bisa terjadi, kemudian juga di dalam tetangga kita bisa terjadi, dengan teman kerja bisa terjadi, teman pelayanan bisa terjadi. Banyak krisis-krisis itu. Jadi bagaimana caranya kita ini menjadi orang yang betul-betul kita tahu bahwa kita setiap hari satu ya, manusia itu musuhnya itu yang tadi disebut dengan krisis. Dan yang kedua yang tidak bisa dihindari manusia adalah risiko. Setiap hari itu manusia berhadapan dengan risiko, besar atau kecil. Dia ada menghadapi risiko setiap hari. Nah itu kan kita nggak bisa tangking dalam nama Yesus semua kita ini nggak bisa. Nah, jadi memang kita belajar bagaimana caranya kiatnya supaya kita tetap hidup, aktivitas kita berjalan dengan normal, tetapi kita bisa menang dan keluar dari krisis. Kan begitu. Kalau kita belajar di Alkitab, itu kan mereka yang sakit lumpuh, yang buta bertahun-tahun, perempuan 12 tahun jalan, itu kan krisis dia. Begitu. Krisis kesehatannya hilang kan, krisis keuangannya hilang, krisis sosialnya hilang. Itu perempuan kendaraan itu krisisnya banyak itu. Kendaraan itu. Tapi yang pada akhirnya kan dia bisa menang. Karena kalau kita belajar pastoral counseling, semuanya Yesus itu yang serba mampu mengubah. Yesus yang sanggup untuk menguatkan kita. Yesus yang sanggup menghiburkan kita. Yang lainnya nggak bisa. Apalagi kita mengadakan kekuatan diri kita sendiri. Banyak orang yang mengadakan kekuatan diri sendiri kan lebih cepat pulangnya kan. Maksudnya pulangnya lebih cepat meninggalnya. Hati-hati dengan pikiran. Hati-hati. Orang benci dengan kita atau kita benci dengan orang. Kita mikirin terus itu orang benci. Kita yang lebih cepat pulang. Bukan. Karena akan merusak semua kesehatan tubuh kita. Orang bilang istilahnya amsyong. Dalam semua kita nih yang penting-penting itu rusak semua. Kenapa? Karena kita itu tadi. Kita ngebenci orang, kita mikir, kita krisis kepercayaan diri kita sendiri. Begitu. Kita nggak mau keluar dari fase sakit secara jiwa ya. Itu kan sakit secara jiwa. Kita nggak mau sembuh, ya sampai kapan kita mau yang namanya kita hidup enak dalam pengertian itu artinya beban masalah tetap ada, tetapi kita masih tetap kita namanya kita suka kita sudah bisa jalani gitu. Kita tuh masih bisa makan lah artinya, makanya yang punya bukan makan yang enak, tapi makan. Nah orang yang punya masalah kan nggak bisa makan, tapi kita bisa makan seperti itu, begitu. Nah kita kan cari yang seperti itu, nggak nyusahin hidup kita sendiri. Nah, itu makanya ketika kita belajar ini kita bisa ya terbuka ya pemahaman kita. Oh iya kita nih bukan terhadap krisis yang kita hadapi. Bahkan krisis di keluarga tadi itu kan dengan orang terdekat terjadi kan. Bukan nyangka anak dari kecil ternyata dia punya krisis dengan dirinya berkaitan efek dari papa mamanya bisa terjadi.
dia psikologinya, perilakunya nggak normal begitu ya. Pemikirannya nggak apa namanya, nggak bagus begitu. Kemudian juga pandangannya dia ke depan juga otomatis kan pandangannya salah. Jadi sebenarnya kita nggak bisa lain sebenarnya anak. Kadang-kadang kita berpikir kenapa anak seperti ini, kenapa anakku bisa bunuh orang, bisa tawuran pelajar, membuat begitu. Coba kita jangan salahkan anaknya ketika berbuat dia menjadi pembunuh, kemudian kita salahkan anaknya, kita salahkan sekolah. Saya sih lebih mengarahkan kita introspeksi dulu dari dalam. Dari dalam bukan dari kita dulu, kemudian lingkungan. Setelah lingkungan baru lingkungan sekolah. Anak kita di mana rusaknya? Lalu jangan-jangan rusaknya di keluarga. Bisa terjadi. Karena pengabaian kan bisa terjadi. Iya, betul sekali ya. Ya, ini Ibu Heni sepertinya mau bergabung nih, bertanya. Ya, silakan Ibu Heni. Ya, sudah ya pelajarannya ya. Iya, betul. Jadi, tentang saya krisis. mewakili nih pertanyaan umum nih Pak Dedi. Banyak orang yang tidak mengetahui bahwa dia memiliki krisis pribadinya. Nah, bagaimana cara untuk menolong mereka? Ya. Krisis identitas berarti Bu Heni ya, identitas ya. Nah. Alkitab ada mencatat bahwa Alkitab mencatatkan bahwa setiap manusia benar menurut pandangannya sendiri. Alkitab kan mengatakan demikian. Artinya orang itu tidak bisa melihat dirinya sendiri. Dia merasa bahwa hidupnya baik-baik saja, fun-fun saja, kemudian oke aja, kemudian nggak ada masalah, begitu. Itu menurut dirinya dia. Dan kalau dia bertindak juga nggak ada yang salah, semuanya benar. Tapi ada orang yang memperhatikan, ada orang yang menilai. Nah, bagaimana caranya ketika kita melihat ada orang sebenarnya krisis dengan dirinya sendiri? Nah, apa langkah kita? Apa yang harus kita lakukan? Pertama, kalau kita mau mengubahkan dia, jadilah sahabat dekat dia terlebih dahulu. Jadilah sahabat dekat dulu. Lupakan semua kekurangan dalam diri dia, perilakunya yang tidak baik, kemudian mungkin cara ngomongnya, cara sudut pandangnya, cara dia menilai orang lain mungkin nggak baik begitu ya. Tapi yang penting adalah bagaimana caranya kita menjadikan dia sebagai sahabat, membangun kepercayaan. Ketika kita sudah bangun kepercayaan, disitulah mulai kita berbicara masuk tentang bagaimana kita menyampaikan kekurangan yang ada dalam diri kita tanpa menuduh secara langsung. Misalkan alangkah baiknya kalau misalkan kamu tuh cara ngomongnya diubah seperti itu. Alangkah baiknya kalau kamu tidak menilai orang lain secara berlebihan dengan hal-hal yang negatif misalkan. Jadi kita perlu seperti itu. Kalau dia nggak dijadikan sahabat, mana mau orang berantem bisa menimbulkan konflik yang baru. Begitu. Jadi nggak bisa. Nah, kecuali kalau misalkan keponakan kita atau siapa ya kita bisa panggil empat mata untuk kita bicara. Tapi boleh juga dilakukan dengan cara seperti itu. Kita panggil empat mata, kemudian kita berbicara. Tapi kadang-kadang kita juga harus menilai sejauh mana sebenarnya krisis PD itu merugikan orang lain dan juga merugikan diri kita. Itu yang harus kita lihat. Terkadang masalahnya orangnya nggak sadar kalau merugikan dirinya sendiri, Pak. Nah, itu dia Bu, persoalan memang itu. Nah, jadi memang kita perlu ada pendekatan. Bangun hubungan dulu sebenarnya. Banyak juga orang yang nggak menyadari bahwa dia perlu untuk memperbaiki hal yang salah. Tapi menurut saya kalau dia tidak menyadari kalau dianya salah, ya nggak mungkin bisa. Iya benar Bu. Gitu. Berarti dia nggak menyadari dirinya sakit Bu. Betul. Karena menurut pandangan dia itu yang benar. Justru pandangan sahabatnya yang salah. Gitu Pak Dedi. Jadi itu satu menurut saya itu untuk membuka kayak kabut ya Pak ya, atau terselubung dalam hal itu. Dia mesti sadar kenapa di dalam bersosial life ya, di dalam pekerjaan umpamanya, di dalam pelayanan, kenapa ada benturan dengan orang lain, itu perlu dipertanyakan. Dan
Kenapa dengan istri atau kepada anak, kepada siapa aja lah bisa itu terjadi. Bahkan saya pernah membaca satu artikel, Pak. Seseorang yang tidak menyadari krisis dalam kehidupannya bisa mengakibatkan perceraian. Keras kepala itu loh. Itu Pak yang jadi beban saya dari ya bagaimana ya mengenal jenis-jenis krisis ini. Banyak jenis krisis itu rupanya banyak banget ya Pak. Benar Bu, ini baru segelintir ya kata Pak Dedi, belum semuanya. Makanya Ya. Makanya tadi aja kita belajar dari 6 itu di dalam setiap krisis itu ada 4 bagian dalam krisis itu. Apa aja krisis-krisisnya itu. Jadi belum lagi krisis-krisis yang lain. Nah, jadi memang ya inilah kita nih sebagai individu ya. Kita ada di tengah-tengah krisis sebenarnya. Bukan hanya krisis dompet kita gitu kan, yang tengah-tengah bulan. Tapi banyak krisis yang harus kita hadapi. Makanya saya senang dengan istilah kita. Kita ini pemenang, bahkan lebih dari segala pemenang. Karena kita menghadapi setiap hal-hal yang buat manusia di luar Kristus. Gitu ya. Jadi, kalau percaya, terlalu berat hidup di dalam dunia ini. Tapi buat kita yakin kalau Tuhan sudah menjaga melindungi kita, dia juga pasti akan memelihara kita. Kita nggak ragu itu. Ya udah, kita bersandar aja sama Tuhan. Kalau tanpa Tuhan memang kalau kita belajar dari ini semua, nggak akan sanggup kita. Nggak akan bisa. Pak, betul. Nggak akan bisa. Maka bisa nanti kita ketemu teman yang lain, kita udah cengak-cengir, ketawa-ketawa, namun acak-acakan, gitu, udah mandi 3 hari, gitu kan. Nggak mau gosok gigi, terus semua mata udah agak biru, ya, pada hitam, pinggiran bola matanya, gitu kan. Kadang-kadang suka jalan-jalan kemana, kalau pagi sambil ketawa-ketawa, gitu. Kalau malam suka nongkrong di tempat gelap. Nah, orang-orang depresi itu, gimana kepada schizophrenia kan seperti itu. Cari tempat-tempat tertentu berhalusinasi. Bisa seperti kayak gitu. Makanya ya kita di situ. Nah, yang aneh sekarang ini bukan aneh sebenarnya, unik ya, memang tadi saya sedang dengan salah satu orang ya, dia takut untuk memulai masa depan karena memang dia melihat dari dia cerita ke saya itu teman-temannya udah nikah, kesukaannya ditanya kalau pria menikah berapa sih maksimal usianya. Saya bilang punya banyak penilaian ya. Pertama bukan hanya kesiapan secara materi, tetapi juga kedewasaan di dalam emosi, juga kedewasaan di dalam berpikir. Jadi kalau kematangan itu tidak dimiliki, ya menikah juga nanti akan menimbulkan gejolak-gejolak atau konflik-konflik baru dengan sedia. Tapi oke lah kalau memang itu semua sudah dikerjakan, sudah lulus kuliah, sudah kerja, dan sudah mulai mapan, ya 30 tahun oke lah. Jadi dia umur 28, berarti 2 tahun lagi tuh. Apalagi bilang, cariin tuh Pak Pendeta, gitu, supaya pas tuh 2 tahun lagi. Jadi memang ada pandangan yang berbeda antara orang tua itu. Dan ada lagi juga satu kasus yang lain, hampir mirip dengan ini, nggak mau ditinggal papa mamanya. Dia nggak mau sukses kalau papa mamanya nanti usianya meninggal. Jadi dia pengen mamanya diperpanjang sama papanya usianya 1 tahun lagi kan. Jadi dia takut. Jadi sekarang dia mulai berjalan usaha dengan dorongan mama papanya, dengan support mama papanya. Jadi ketergantungan dengan orang tua itu kuat sekali. Nah itu sebabnya dia ketakutan kehilangan figur mama papanya ini kalau tiba-tiba nanti dipanggil Tuhan. Dan dia akan menganggap bahwa percuma yang saya bangun sekarang ini, berarti itu adalah sebuah kegagalan. Jadi hidupnya itu seperti benalu nempel, mama papanya sukses, dia pengen sukses, didorong udah mulai kelihatan sukses sama mama papanya, tapi dia nggak mau satu kali mama papanya tinggalkan dia menjadi seorang diri. Makanya itu problem keduanya adalah dia belum menemukan perempuan yang bisa sama seperti mamanya. Makanya dia sekarang masih bergantung sama mama papanya itu. Padahal kan kalau
dia sudah ada kesuksesan, mama papanya support, kan dia tinggal mencari pendamping hidup. Nah, nanti mama papanya nggak ada, dia kan tinggal berjalan bersama dengan pasangan hidupnya ini kan, istrinya kan, maju ke depan untuk membangun kesuksesan itu. Tapi dengan ketakutan seperti itu dan mengarah kepada itu tadi, anxiety disorder. Jadi gangguan kecemasan, itu berulang kali kecemasan itu muncul. Jadi nggak tenang hidupnya. Kadang-kadang seperti kan letih begitu, capek begitu. Jadi seakan-akan juga kadang-kadang juga fokusnya juga melayang kemana begitu. Jadi bisa muncul kayak gitu. Kenapa krisis kan? Krisis masalah hubungan itu, hubungan dengan orang tua. Wow, banyak sekali ya Bu Heni yang dialami oleh manusia itu ya. Nah Tadi ini banyak sedikit. Ada anak yang pengabaian, sekarang kan banyak pengabaian. Soalan-soalan. Sekolah sekarang udah kewalahan, udah angkat anak. Kenapa? Karena itu tadi. Ya, ternyata pengabaian itu ya dari pihak yang seharusnya ya tidak mengabaikan orang tua. nah masalahnya nih Pak yang mengalami Pendeta juga pusing kadang-kadang. Apa-apa disalahin ke pendeta. Coba Pak tengking Pak. Ada puasa ke-8, bukan puasa ke-8. Apa tengking, saya udah bingung ya orang Pentakosta karisma tadi. Tengking. Kadang-kadang dompet kosong mungkin kita tengking, dalam nama Yesus dompet isi penuh gitu. Nah ini bagaimana Pak Dedi kalau kita mengalami maksudnya orang-orang sekitar kita ya Pak, misalnya teman, sahabat atau pasangan kita sendiri mengalami krisis, tapi seperti Bu Heni bilang tadi orangnya tidak menyadari ya Bu. Nah ini bagaimana Pak menolong ya Pak? Iya orang-orang seperti itu. Ya tentunya kita tetap harus membangun hubungan pertemanan dengan orang itu. Berusaha untuk menyampaikan masukan-masukan nasihat. Itu. Yang kedua, kalaupun kita sudah menyampaikan nasihat, mungkin juga belum tepat ke dia. Nah, kita perlu juga konsultasi ini kitanya nih sama konselor atau juga sama psikolog. Apa yang harus kita lakukan? Ini orangnya tipenya begini, kita konsultasi supaya kita, karena yang dekat dengan kita, kalau kita bawa ke sekolah, kita masuk, tapi nggak buat apa gitu kan kadang-kadang. Gitu. Pasti dia akan defensif, dia pasti akan bertahan. Gitu. Betul. Oh berarti ya harus yang kita ya Pak, kita yang berkonsultasi dengan konselor yang membantu masalah dia. Kita tahu, kemudian kita begini, menurut nanti psikolog bilang begini atau konselor bilang begini, nanti coba kita terapkan. Ya memang itu dia, masih banyak orang yang berjuang memang menghadapi krisis dalam hidup. Banyak sebenarnya yang belum menang ya dari keluar dari krisis. Iya. Apalagi nggak tahu firman ya Bu Heni, benar nggak Bu? Iya. Iya. Apalagi nggak tahu firman. Betul. Kejadian di Glodok ya. Seperti klon atau apa klon ya di Gajah itu. Nah, saya bukan dalam dunia gelap, jadi nggak pernah tahu tentang itu, cuman beritanya. Kemarin ada krisis kehilangan tuh, kematian yang rasa-rasanya kalau kita menempatkan pada situasi, misalkan yang korban itu adalah bagian dari kata-kata kita, rasanya akan sangat terguncang hebat. Bagaimana tidak mungkin saya aja kemarin waktu saya nonton di TikTok, sebenarnya saya bukan nonton di TikTok, namanya saya lihat di TikTok yang lain dan bisa ada waktu gitu ya. Saya temukan itu, jadi saya temukan video itu, bagaimana sudah terbakar di atas, di bawah banyak orang yang shoot pakai video. Nah waktu mereka shoot itu ada jeritan dari atas itu, perempuan-perempuan itu teriak panas gitu bilang Pak Damkar tolong, saya nggak berani nonton itu. Langsung saya matikan itu, saya ganti ke TikTok yang lain. Nah kenapa bisa seperti itu? Saya saja ya, artinya bukan dari bagian orang terdekatnya itu, memiliki satu nilai kemanusiaan yang tinggi gitu. Artinya saya nggak bisa melihat dan tidak tega begitu melihat situasi keadaan di mana orang mendekati ajalnya dengan cara harus berhadapan dengan api yang panas, dengan bencana yang seperti itu, begitu. Dan jadi apa yang saya lihat di situ, ternyata itu tadi, ya ini akan menjadi sebuah krisis yang berat banget, gitu. Krisis kehilangan, bukan kematian, begitu kan.
Padahal kita lihat, kenapa dari situ kita bisa lihat datanya, mereka masih muda-muda di bawah 20 tahun, 20 tahun lebih dikit, artinya muda-muda banget. Mereka profesi pekerjaannya bagus, karirnya bagus, tapi mereka di akhir hidupnya harus mengalami kejadian seperti itu. Bagaimana dengan orang tua, bagaimana dengan adiknya, bagaimana dengan pacar? Pasti akan terjadi banyak krisis yang nggak mungkin bisa terlupakan menjadi trauma. Itulah tadi disebut dengan PTSD, Post Traumatic Syndrome Disorder. Itu yang terjadi. Ada masalah, tidak bisa melupakan peristiwa itu, dan akhirnya, nah ini, dia akan punya masalah-masalah baru yang seharusnya nanti dia harus bisa keluar dari pengalaman yang dia saksikan, dia lihat. Karena kan semua apa-apa peristiwa kan kita bisa nonton kan. Begitu, jeritan kematian, menjelang kematian seperti apa gitu. Sangat nggak tega gitu melihatnya, dan saya sendiri aja rasa-rasanya aduh nggak kuat begitu. Nah, keluar daripada ini, ilustrasi ini saya bikin menjadi sebuah perenungan di grup saya, di grup gereja. Saya bilang krisis kematian itu tidak pernah ada yang bisa tebak, tidak pernah bisa tahu. Dengan cara apa orang dipanggil, ya, mengakhiri hidupnya kita juga nggak tahu. Tapi pelajaran penting, di sini saya tarik ke makna teologis. Saya tarik ke makna teologis begini, di bawah orang pada menonton, mereka yang sedang kepanasan, menjerit-jerit, berteriak, tapi mereka nggak bisa keluar di situ. Ini di dunia, besinya yang bajanya itu sampai melewat begitu ya, sampai ancur betul-betul besi bajanya itu. Betapa panasnya itu. Terus saya kaitkan kembali kepada teologis begini. Yang bisa menyelamatkan mereka, kalau satu kali kelak adalah kita selama kita hidup dalam dunia ini. Peristiwa yang sama akan dialami oleh teman-teman kita yang hari ini mungkin kita nggak injili, yang kita cuek dengan kehidupan mereka. Kita masa bodoh. Tapi satu kali Alkitab berkata akan ada lautan api yang menyala-nyala seperti belerang di dalamnya. Kalau satu kali kita melihat ada yang kita kenal sedang menjerit-jerit di sana, betapa menyedihkannya, betapa sedihnya hati kita begitu. Kita nggak akan bisa kuat untuk melihatnya seperti itu. Nah, saya ajak nih dari kisah itu supaya ini masalah krisis spiritual saya kaitkan. Keyakinan iman yang dibangun. Supaya sekarang di saat masih ada waktu, teman-teman kita, saudara-saudara kita, kenalan kita yang belum terima Tuhan, ayo kita selamatkan. Kita sampaikan firman supaya mereka tidak mengalami sama seperti peristiwa yang terjadi di itu kan. Mereka menjerit-jerit kepanasan. Apalagi nanti kalau dia masuk ke dalam api neraka seperti itu kan. Nah, makanya saya ajak seperti itu untuk menjadi bahan renungan. Jadi kembali lagi konteksnya adalah krisis itu yang sangat berat banget, salah satu contoh. Jadi memang nggak akan pernah bisa bisa menerima keadaan seperti itu. Dan mayatnya tidak ditemukan karena hancur habis tulang-tulangnya dengan itu. Wah, luar biasa. Jadi krisis, salah satu contoh krisis ya, krisis kematian. Iya. Wah, ini kalau kita bicara tentang apa Panjang nih, panjang. Nggak ada habisnya ya, Bu, karena kita belajar tentang yang kita bahas iya. adalah baptisme. Yang hari ini orang bahas baptisme. Bola lagi berapa hari ini? Orang tuh saham gimana kan gitu ya, masalah ekonomi yang dibahas. Padahal bukan krisis ekonomi itu banyak. Betul sekali. Memang nggak ada habisnya ya Pak, ya Bu Heni, kita kalau belajar tentang jiwa manusia ya Pak ya, bagaimana manusia itu jiwanya itu mengalami segala hal ya yang dimana manusia itu harus berjuang ya Pak ya untuk memperoleh jiwa yang sehat ya Pak, sesuai dengan ajaran firman Tuhan ya. Dan ya memang ajaran malam ini sangat memberkati Pak Dedi, karena kita melihat bagaimana hal-hal apa yang membuat jiwa kita ini terganggu atau mengalami krisis seperti yang tadi Pak Dedi jabarkan semuanya. Wah, terima kasih Pak Dedi, tanpa terasa kita sudah belajar selama 1 jam setengah ya, lebih malah 40 menit ya. Dan Ibu Heni masih ada yang mau ditanyakan tidak ya?
Oke, baik. Kalau gitu kita akan tutup kelas pembelajaran kita. Terima kasih Pak Dedi untuk pelayanannya yang luar biasa bagi kami ya Pak, sangat memberkati. Bapak bisa closing statement untuk pelajaran hari ini, lalu pimpin doa berkat bagi kami semua. Dipersilakan Pak Dedi. Iya, seperti Tuhan menuntun bangsa Israel di tengah krisis. Krisis itu bicara soal padang gurun ya. Dilambangkan simbolnya itu padang gurun. Artinya tidak ada kehidupan. Tuhan bawa orang Israel keluar daripada krisis itu. Tuhan yang sama juga akan membawa kita keluar dari setiap krisis kita. Jadi intinya adalah gantungkan pengharapan kita kepada Tuhan, jangan jauh dari Tuhan, dan mari kita layani Tuhan dengan segenap hati. Ikut Tuhan sungguh-sungguh, maka kita akan aman. Bahwa kita akan mengalami kehidupan yang pasti Tuhan kasih yang terbaik. Jadi closing statement saya itu, mari kita berdoa, kita berterima kasih untuk waktu kesempatan yang Tuhan sudah izinkan bagi kita. Bapa di dalam surga, Tuhan yang kami hormati, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami agungkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kami naikkan kepadamu Bapa untuk waktu kebaikan yang kau berikan bagi kami. Kami diizinkan untuk kami bersama-sama lewat Zoom ini Tuhan kami belajar. Tuhan berkati Zoom ini Tuhan, menjadi media pembelajaran yang sangat baik bagi setiap orang, khususnya Bapa. Untuk mereka banyak belajar tentang hal yang kami bahas, yang juga kami sampaikan. Supaya Tuhan lewat pengalaman maupun pembelajaran yang kami terima Tuhan, kami boleh bagikan dan kami boleh dekat. Bahkan kami pun Tuhan saling belajar bersama-sama. Antara yang mengajar dan juga Tuhan yang mendengar, kami tahu Tuhan merupakan satu kesatuan di mana kami boleh saling memberkati. Bapak terima kasih buat hamba-hambamu yang hadir malam hari ini. Kami percaya Tuhan memberkati mereka, Tuhan menuntun kehidupan mereka, Tuhan menjaga, melindungi, dan terus memakai kami semua sebagai hamba-hamba Tuhan yang taat setia melakukan kehendak Tuhan dan melayani Tuhan sepanjang kehidupan. Terima kasih Bapak, malam ini kami akan istirahat, kami serahkan malam ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya malaikat Tuhan akan menjaga, melindungi tempat tinggal kami, dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik, dijauhkan dari puasa-puasa yang tidak Tuhan, yang tidak benar untuk mengganggu bahkan juga Tuhan untuk membuat situasi keadaan tidak damai. Itu sebabnya kami tolak semua di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam malam ini kami dapat beristirahat dengan baik, dengan cukup. Bangunkan kami besok pagi untuk kami beraktivitas yang di Indonesia dan juga hari ini saudara-saudara kami yang ada di luar negeri yang sedang beraktivitas. Tuhan tolong supaya kami kerjakan semua untuk hormat dan kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat sesama. Terima kasih Tuhan, terima kasih pertemukan kami dalam seri pembelajaran berikutnya supaya kami semakin dilengkapi dan kami boleh menjadi berkat juga bagi orang. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan berpisah, kami buka hati kami, angkat tangan kami, untuk kami terima berkat daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu semua, hamba-hamba Tuhan yang dikasih, berkati Tuhan, atas kedua tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, untuk terima berkat daripadanya. Kekasih Tuhan, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keuanganmu, diberkatilah pelayananmu, pekerjaanmu, rumah tanggamu, anak-anakmu. Apapun yang kau rancang pada saat ini, Tuhan senantiasa akan menuntun dan membuatmu berhasil. Dan terima berkat Allah Bapa kita di surga, kita kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Pertolongan, penghiburan, penyertaan Allah Roh Kudus akan terus menyertai kita mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang telah diberkati dengan iman, mari kita sama-sama katakan amin. Ya, puji nama Tuhan. Terima kasih Pak Dedi untuk pelayanannya bagi kami semua ya Pak. Semoga Pak Dedi dan keluarga selalu dilindungi dan diberkati, diberi kesehatan oleh Tuhan, dan juga pelayanan Pak Dedi diberkati Tuhan lebih dan lebih lagi menjadi berkat bagi banyak orang. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk kebersamaannya dengan Sema Adonai. Dan semoga ya Bapak Ibu pelajaran malam ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu jangan lupa juga Sema Adonai tetap ada kelas pembelajarannya dari Senin sampai dengan Sabtu. Lalu renungan paginya juga dari Senin sampai dengan Sabtu dimulai dari pukul 5.30 pagi waktu Indonesia Barat. Baik Bapak Ibu sekalian, selamat beristirahat. Tuhan berkati. Shalom, shalom, shalom.